saya menemukan bunga Kamboja di halaman gereja. Dan waktu saya mencium wanginya, saya bersyukur sekali. Ternyata penciuman saya. Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice. Hari ini, Minggu 31 Januari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Ibu Benedikta Wayang Suryani dari Pangkal Pinang. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya bersyukur sekali hari ini boleh kembali menemani sahabat sekalian untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang pada hari ini, Minggu 31 Januari 2021, akan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Dari Taman Doa Paroki Santa Maria Pengantara Segala Rahmat Sungai Liat Bangka, izinkan saya menemani sahabat sekalian dan marilah kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal karyanya, Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia di segala penjuru, di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, izinkanlah pada hari Minggu ini, saya menghaturkan renungan singkat tentang bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Saya tergelitik tentang bagaimana orang-orang merasa takjub dan heran akan keajaiban yang dibuat Yesus dengan penuh kuasa mengusir setan-setan. Saya merenung dalam hati, dewasa ini kapan ya saya merasa takjub? Terakhir terasa takjub itu kapan? Rasa takjub, terpesona, kagum, belakangan ini agak sulit saya rasakan, terutama karena pekerjaan saya di rumah sakit sangat-sangat harus konsentrasi dengan kewaspadaan yang tinggi. Pandemi belum lewat. Bahkan kami para tenaga kesehatan
dalam hari-hari ini sedang menanti untuk menerima vaksin 2 kali. Nanti para sahabat pun akan mengalaminya juga. Saya ingat saya merasa takjub, kira-kira yang berkesan sungguh bagi saya itu pada saat tahun 2014. Waktu itu untuk pertama kalinya saya ingin menghadiri atau berziarah secara pribadi di Gua Maria Kaliori yang ada di Purwokerto. Waktu saya mahasiswa, saya tidak bisa ikut dengan rombongan mahasiswa yang akan berziarah ke Gua Maria itu karena mendadak saya kena cacar air. Teman-teman saya berangkat dan saya terpaksa membatalkan. Baru 16 tahun kemudian, saya boleh kembali mendapat kesempatan, itu pun karena ada teman yang tinggal di Kaliori yang mengajak saya untuk berziarah. Waktu itu saya sedang ada di Bali untuk sebuah pertemuan dan saya pikir untuk pulang ke Bangka, saya ingin singgah dulu ke Kaliori. Teman saya menunjukkan bagaimana caranya. Saya harus terbang ke Jogja dulu. Dari bandara saya harus pergi ke stasiun. Dari stasiun, saya akan naik kereta api ke Purwokerto. Nanti di Purwokerto, dia akan menjemput. Saya sudah mantap. Dan pada waktu saya kemudian terbang dari Denpasar ke Yogyakarta, saya sangat terkejut. Karena ternyata teman saya itu sudah ada di Bandara Jogja sambil senyum-senyum. Saya sangat kaget dan heran. Sampai saya bertanya, "Loh kok kamu di sini? Katanya mau tunggu di Purwokerto." Dia ketawa saja. Alhasil, perjalanan dari Jogja, kemudian naik kereta ke Purwokerto, saya ada yang menemani. Ada teman cerita. Dan sepanjang jalan saya geleng-geleng kepala. Saya heran sekali. Kok segitunya? Teman itu memberi kejutan dan rela untuk menjemput saya jauh-jauh. Jawab teman saya itu, dia bilang, suatu saat kamu pun akan melakukan hal yang sama untuk orang lain. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, kondisi kita karena kita harus tinggal di rumah pada masa pandemi ini, menjaga protokol 5M, tidak memungkinkan kita untuk bisa sering-sering bepergian, apalagi berjumpa dengan orang-orang yang terkasih. Tetapi waktu Tuhan sungguh luar biasa. Kita tidak pernah merasa kesepian, tidak pernah merasa sendiri, karena teknologi memungkinkan kita untuk selalu berjumpa. Saya sangat berbahagia. Tuhan memberi saya kesempatan, rahmat kehidupan, rahmat kesehatan, untuk menyapa para sahabat sekalian dalam format yang seperti ini. Kita bisa berjumpa melalui teknologi yang sudah sedemikian canggih, yang harusnya patut kita syukuri. Kita bisa berjumpa dengan keluarga, dengan sanak, saudara, handai taulan, sahabat, bahkan di negeri-negeri yang jauh. Kita bersyukur Tuhan senantiasa menjaga kita. Saya juga bersyukur karena untuk hal-hal yang sederhana, saya menemukan juga di dalam keluarga saya. Karena tidak pergi kemana-mana, kami punya kesempatan untuk saling mempelajari. Kami mencoba suatu tes kepribadian. Suami, saya, juga ketiga anak saya. Ternyata dari tes tersebut terbukti semuanya kami berlima adalah pribadi-pribadi introvert. Itu cukup mencengangkan, dan karena saya mengetahui hal itu, hati saya menjadi lebih ringan, lebih lega, lebih mampu menerima keistimewaan anak-anak saya, suami saya. Karena ternyata demikianlah kami apa adanya. Tidak perlu dituntut, semuanya baik, semuanya adalah rahmat Tuhan yang patut kami syukuri. Saya berharap keluarga kami dalam pandemi ini
yang telah diberi kesempatan untuk semakin mengenal satu sama lain, boleh makin menerima, boleh makin berbahagia. Para sahabat yang terkasih, mari kita bersyukur untuk hal-hal yang sederhana, untuk hal-hal yang selama ini tidak pernah kita pikirkan, seperti bunga. Saya menemukan bunga Kamboja di halaman gereja, dan waktu saya mencium wanginya, saya bersyukur sekali. Ternyata penciuman saya masih normal, artinya saya masih sehat. Sangat banyak alasan untuk bisa bersyukur, dan saya berharap para sahabat sekalian di hari yang istimewa ini, di hari Tuhan yang penuh berkat ini, juga di hari-hari berikutnya, boleh senantiasa dikaruniai rahmat untuk mampu menemukan percikan-percikan rahmat Tuhan yang telah tersebar di dalam hidup sahabat sekalian. Semuanya akan baik-baik saja. Ketika COVID rasanya makin mendekat karena telah menjangkiti sahabat, teman, kenalan, keluarga, percaya Tuhan lebih dekat lagi. Pada saat ada yang dipanggil menghadapnya, kita percaya bahwa dalam iman Tuhan telah menjadi jaminan. Tuhan telah memberi janji bahwa di kehidupan yang akan datang kita akan mendapat kehidupan abadi bersama dengan Dia. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati hari ini. Tuhan memberkati. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 31 Januari 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Benedikta Wayan Suryani untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.